telah dibacakan alaihi atasnya di atas ayatuna ayat-ayat kami, ya. Qala, orang itu berkata, orang yang tadi melampaui batas lagi berdosa itu mengatakan ashabul awwalin, itu adalah dongeng-dongeng al-awwalin, orang-orang terdahulu yang diceritakan kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Fir'aun. Ini adalah dongeng saja, itu dongeng dari orang-orang yang menuliskan Al-Quran. Mereka menganggap bahwa Al-Quran adalah kumpulan dari kisah, cerita orang-orang terdahulu. Padahal Al-Quran juga memberi gambaran dengan peristiwa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, baik kemudian di al-barzah, orang setelah meninggal, atau kemudian di alam akhirat. Kala, maka ini bantahan dari Allah, sekali-kali tidak, bahkan rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan apa yang selalu mereka kerjakan itu menutupi hati mereka. Ron, itu adalah kemudian yang tertutup. Ini gambarannya, kalau misalkan ini hati, Bapak Ibu, hati manusia. Dulu dunia ada tidak ada. Kalau anak ada di kepala perbuatan dosa, ada sebabnya ada. Maka Allah memberikan sesuatu soda, satu titik hitam di atas kakinya. Tapi ini sudah secara makawi, bukan secara anatomi tubuh. Maka sebenarnya belum ditemukan. Ada titik hitam di hati satu kali perbuatan dosa. Dua kali ada dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kalau hati ini sudah terpenuhi dengan noda-noda hitam, dua dari dosa yang dilakukan itu langsung dengan kronin adalah hati yang tertutup dengan perbuatan dosa yang dilakukan oleh pemilik hati ini. Tetapi dalam hadis, kalau orangnya itu kemudian bertobat, kemudian meminta ampunan kepada Allah, maka bisa menjadi sofalah, menjadi bersih lagi pada waktu dia dikontrolikan. Maknanya sebelum dia meninggal dan sebelum terbitnya matahari dari barat. Kan waktu di mana masih boleh untuk melakukan bertobat. Wal rana ala qulubihim. Jadi hatinya itu hati mereka tertutup, maka yaksibun atas apa-apa yang mereka kerjakan. Dibersihkan kotornya hati kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Kalau satu perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, Allah kembalikan, Allah balas dengan bau menghapus dan bau busuk. Kira-kira badan kita ini busuk atau wangi? Kira-kira atau bumi busuk wangi gitu? Atau masuk wangi busuk? Nanti kita mengevaluasi ini. Allah kan sudah mewanti-wanti, jangan kalian kotori diri kalian dengan perbuatan dosa. Maka tadi dalam hadis, satu kali dosa dalam bentuk 200 saudara mimpi kita. Kalau semakin banyak dosa, maka semakin banyak mimpi kitanya. Dampaknya apa? Kalau dikasih kebenaran, tidak kebenaran, itu akan tertutup, akan menolak. Karena hanya tertutup dengan noda hitam atas perbuatan yang dia lakukan. Oleh karena itulah kemudian dua hadis yang dikutip di dalam hadis Sahih. Satu dari Imam Muslim dan dia Bukhari. Satu menunjukkan bahwa Rasul itu satu kali sab'ina marrah 70 kali menerapkan astagfirullah wa atubu ilaih, beristighfar dan bertobat kepada Allah. Hadis yang kedua menyebutkan Rasul itu beristighfar dan bertobat sehari adalah 100 kali. Padahal kalau kita cari, apa sih salahnya Rasul? Apa sih dosanya Rasul? Tidak ditemukan. Yang kita temukan adalah banyaknya Rasul beristighfar dan kemudian bertobat. Nah, itu kita tarik kepada diri kita. Kalau kita sudah melakukan dosa dan salah, maka jangan menunda untuk bertobat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan menunggu ahli waris. Nah, kalau Ustaz nanti kalau saya mati juga anak-anak kan juga satu sudah ada yang ini, ada baru nanti mereka akan tarik ampunan kepada saya, kepada Allah untuk diri saya. Jangan mengharapkan kepada ahli waris. Karena aku setelah meninggal belum tentu yang diharapkan itu diwujudkan. Maka jangan berharap, jangan begitu berharap yang begitu berharap. Artinya bisa kita mampu, kita lakukan. Kemudian juga jalan sekali-kali tidak.
Maksudnya adalah sekali-kali tidak seperti apa yang mereka katakan bahwa mereka dekat kepada sisi Tuhan. Innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari rahmat Tuhan-Nya. Tsumma innahum lasalul jahim. Kemudian ada kata tsumma, bukan menggunakan fa, tapi tsumma memberi makna ada jeda waktunya antara kemudian dari perhisaban perhitungan dengan pembalasannya ada jedanya. Adalah tsumma innahum, sesungguhnya mereka lasalul jahim, benar-benar masuk neraka jahim. Huruf lam ini Bapak Ibu, la salu la itu kemudian diterjemahkan dengan benar-benar. Benar. Maknanya adalah alamnya adalah tauhid, umat benar atau sungguh mereka masuk neraka jahim. Dan bagian yang ke-17, tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakanlah pada mereka, inilah azab yang selalu mereka dustakan. Anda dari sini bercanda dengan neraka. Ini mereka yang benar bercanda dengan neraka, kalau tidak bertobat, apa yang diinvestasikan boleh menjadi, kalau tidak mau memperbaiki boleh jadi kenyataan. Tapi masa di neraka pakai kaos kayak gini ya? Kalau saya apa sih? Masih beli ya kan atas pertama. Ini aja. Nah itulah kemudian dalam Rasulullah. Yo bahasa dari orang mono yo mono. Jadi bercanda silakan bercanda, tapi bercanda yang benar, tapi jangan kemudian sampai bercanda terhadap masalah akhirat. Apakah Rasul benar bercanda? Benar, tapi bercanda Rasul. Rasul lewat ada orang nenek baca Quran. Rasul pernah mengatakan di surga tidak ada nenek-nenek. Nenek baca Quran, ya kalau tidak ada di surga terus di mana? Karena nenek itu orang sendirinya memang seorang nenek-nenek. Kalau tidak ada di surga di mana Bapak Ibu? Apa satu lagi? Maka Rasul tersenyum. Maka Rasul itu maksudnya adalah nenek tadi di surga nanti tidak menjadi nenek, tapi akan dimudahkan. Tapi sebetulnya adalah memang di surga tidak ada nenek-nenek. Cuma nenek ini memahaminya begitu. Ini berarti tidak ada wajah jamaah halaman di sini. Ya kan, saya bercanda dengan rakyat. Kalau kira rakyat cuma bisa tahu, ya banyak orang ini. Ya, dulu lagi rame-ramenya cek kode online, ya kan? Terus bilang sekarang ini itu katakan, itulah ada aturan di telepon. Kalau nanti ada aplikasi online, maka kalau yang bisa membuat itu adalah sesuatu yang sudah menginspirasi dan bernilai positif. Nah, ini mereka yang akan nanti dimasukkan ke neraka. Itu kalau ada dari kuntum bihi, maka dikatakan kepada mereka, inilah azab yang kuntum dulu kalian adalah ketika di dunia bihi dengannya tukar libur kalian itu mendustakan, memperolok Allah, mempermainkan, menurunkan. Silahkan kalian semua pada masuk surga, biar saya yang di neraka nanti tidak apa-apa. Kamu sendiri menikmati kesedihan itu bercanda yang berlebihan. Seperti itu. Kenapa kamu pilih ke neraka? Nanti kamu ketemu sama artis yang mana? Mengapain juga gitu, Allah dan sebagainya. Lalu kemudian kita lihat maksudnya bahwa itu jemaah maksudnya. Di ayat yang ke-12 tadi yang sudah kita baca, wa man yakfur billahi wa qadarin asyid idza tutla alaihi ayatuna wa la asatirul awwal. Ini adalah perilaku orang-orang yang mendustakan agama. Dalam faktor ini, dalam potongan ayat ini, saya boleh tahu sudah mengenai tulu muqtadim. Tulu muqtadim setiap orang yang melampaui batas aktivis lagi banyak dosa. Ada timun orang yang berbuat dosa, kalau saking seringnya berbuat dosa jadi ahli.
Tanya di sini. Alimun tahu, tapi kalau alimun maha mengetahui. Ini kan itu juga mubalaghah. Ada juga memiliki wajah makmur. Ghafur, kalau ghafir yang mengampuni. Karena saking seringnya mengampuni, jadi maha pengampun, jadi ghafur, fakul. Adil orang yang makan. Kalau saking sering makannya, saking sering banyak makannya, jadinya nggak apa-apa. Aku loh. Naimun orang yang tidur, banyak tidur jadi naumun. Maka orang yang sering tidur pagi namanya naumun duha. Sering tidur di waktu pagi dulu sebutan bagi orang-orang kaya. Kenapa? Kalau pagi dia tidur, nggak kerja, karena sudah ada obatnya membereskan pekerjaan makanannya. Ini kemudian saya tadi menyampaikan illa kullu mu'tadin ke sini yaitu kelihatan ayat ini. Maksudnya di sini adalah kullu mu'tadin, setiap orang yang Allah tidak menggunakan kata kullu al-mu'tadi, menggunakan alif lam di sini gitu ya. Tapi kullu mu'tadi beda-beda. Tapi kalau tanpa alif lam bermakna umum atau nakirah. Siapapun dia dari negara manapun, apapun bahasanya, itu bermakna umum. Jika dia melampaui batas lagi berdosa, itulah orang-orang yang misalkan Allah. Dan dalam hadis likulli malikin hima wa himallahu maharimuhu. Setiap raja itu memiliki batasnya, batas wilayah kekuasaan. Raja Brunei dan Darussalam punya batas wilayah kekuasaannya. Kemudian misalkan Raja Thailand punya batas kekuasaannya. Di Jordan ada raja nomor Raja Jawa batasnya apa? Nah, walimallahu maharimuhu, batasannya Allah adalah apa-apa yang diharamkan. Orang yang melakukan apa yang diharapkan oleh Allah, maka masuk kategori melampaui batas. Allah punya batasnya. Kamu boleh A, B, C, D, yang itu yaitu batasnya. Ya, kamu boleh makannya dengan banyak jalan, yang bismillah, kemudian posisi duduk. Nah, ini kan batasannya. Kalau melakukan dalam batasan yang seperti ini, kamu jangan makan itu ya B1, B2, jangan makan itu. Kalau teman sekalipun baca bismillah, kalau mau baca bismillah misalkan, ini, ada enggak? Nah, meskipun dia kriuk-kriuk, kalau dia pakai bismillah, dia tetap menjadi haram, dia tetap menjadi haram. Nih, atau menggunakan ta'awudnya ada. Kalau misalkan kita syahadatkan dulu bagaimana? Enggak ada hubungannya. Kenapa itu disyahadatkan? Itu batasannya. Maka orang yang melampaui batas adalah yang melakukan apa yang Allah larang. Itu melampaui batas. Pada bentuk saja konsisten dan berkita pada umumnya untuk tidak melampaui batas. Oleh karena itu kemudian perlunya ilmu di sini. Nah, aslimun adalah kemudian juga mubalaghah, memberi makna saking seringnya berbuat dosa, maka sangat berdosa. Nafsu itu kan sudah ada tiga. Yang pertama adalah jenis nafsu ada berapa? Tiga. Yang pertama adalah nafsu betul. Yang kedua adalah nafsu oke. Yang ketiga, masya Allah. Belum kita namanya cerdas. Kalau kita lebih cerdas lagi, nafsu mutmainnah, nafsu lawwamah, ammaratun bisu. Nah, kalau mau mention adalah kata akhimun. Kalau akhimun saking sering dan banyaknya berdosa maka disebut akhimun. Kalau ammaratun bisu, kata amir adalah memerintahkan. Kalau saking seringnya memerintahkan pada keburukan disebut ammarah. Ammaratun bisu. Nah, kita lihat di sini yang malah Allah. Maka di sini tidak ada yang mendustakan hari akhir, ya, kecuali adalah orang yang disifati dengan tiga sifat ini. Maka adalah mu'tadiyah, yaitu melampaui batas. Suka melakukan yang dilarang oleh Allah. Dan terkadang orang melakukan melampaui batas, yang melampaui batas terkadang bangga dengan dosa yang dia lakukan. Kisah Nabi Soleh dengan otaknya. Pelaku yang kemudian membunuh otak Nabi Soleh itu kemudian merasa bangga dari alumni.
karena dia berani melanggar apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Nah sekarang ini orang kemudian merasa bangga dengan larangan yang dikerjakan. Normal Bapak Ibu. Sebagai kecil, generasi Gen Z, Gen Z milenial itu kalau Ramadan dia tidak puasa, ternyata mereka ada kebanggaan sendiri. Kalau tidak puasa, itu kalau temannya puasa, diejek. Kamu ini puasa, puasa biasa puasa. Masa kamu puasa? Dia bilang pada sahur saya ikut puasa. Kayak orang tua aja puasa Ramadan. Kayak orang tua. Karena gimana kalau itu kajian, itu butuhnya. Pura-pura keluar aja masuk ke masjid ketika sebelum maghrib. Pura-pura maghrib. Jadi terkadang mereka yang kemudian mau melaksanakan sholat, kemana? Mungkin sholat mungkin kamu sholat. Jadi orang yang kemudian sholat kemudian terkesan dipojokkan. Nah kalau mereka tidak sholat, padahal mereka adalah anak muslim, maka kalau tidak sholat itu merasa hebat. Wah, saya itu hebatkan wah, wow, hebat. Jadi masa bangga dengan kemaksiatan yang dilakukan. Ini menjadi hebat. Nah inilah waktu Mu'tadiyah menjadi orang yang melampaui batas. Melampaui batasnya bukan karena ketidaktahuan, karena penolakan terhadap kebenaran yang disampaikan. Sudah tahu tapi memilih untuk melanggar. Beda dengan kebenaran orang yang tidak tahu dia sudah belajar tetapi ada ilmu yang belum diketahui kemudian dia melanggar.